Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin, ibu bapak, saudara-saudara, para jamaah Masjid At-Taqwa yang dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia yang begitu banyak, karunia yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan karunia inilah kita dapat melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya kita mampu melaksanakan sholat, terkhusus pada hari ini, hari Ahad, yaitu adalah sholat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan ibadah ini dapat semakin hari semakin mengingatkan diri kita bahwasanya kita adalah hamba-hamba yang lemah, hamba-hamba yang dhaif, hanya berlandaskan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali hanya kekuatan dan kekuasaan milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya kita tidak diberikan izin untuk melangkah, pasti kita tidak akan bisa melangkah. Seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak izinkan kita untuk datang ke masjid ini, pasti tidak akan bisa kita datang ke masjid ini. Seandainya Allah tidak izinkan kita untuk bicara, mungkin kita tidak akan bisa berbicara. Maka oleh karena itulah pentingnya kita selalu bersyukur dengan segala keadaan dan kondisi yang alhamdulillah kita semuanya dalam kondisi sehat wal afiat. Alhamdulillah. Bapak ibu saudara-saudara, marilah kita bersolawat buat junjungan kita Nabi Allah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya sebagai umat yang dia cintai mendapatkan syafaat pertolongan di yaumul qiyamah nanti, amin ya rabbal alamin. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, kalau kita lihat ya di akhir-akhir ini ya banyak sekali fenomena-fenomena yang terjadi dan ini selalu berulang-ulang. Apa itu? Bahwasanya ya banyak di antara kaum muslimin saat ini yang kita krisis akhlak atau etika atau moral. Nah, oleh karena itulah pada kesempatan kali ini mohon izin ya ayahanda, ibunda semuanya ya, dan para pengurus Masjid At-Taqwa, ada di sini Bapak Penasehat, Bapak Dr. Ayuhan ya, dan juga para jajaran serta seluruh hadirin para jamaah kajian Ahad subuh yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan terkait dengan kewajiban kita untuk menghormati dan menghargai guru.
Termasuklah di sini ada dosen-dosen kita juga. Dan bahkan siapapun yang pernah memberikan kita ilmu, yang menyampaikan pengajaran kepada kita, maka mereka-mereka itu adalah orang yang kita jadikan sebagai guru. Ya, tapi bukan gurunya Mbah Google gitu ya, atau Kiai YouTube gitu ya, bukan itu gurunya ya. Tapi gurunya adalah manusia yang memang adalah jelas wujudnya dan jelas keilmuannya. Masyarul muslimin, kalau kita lihat bulan ini kan bulan November ya. Kalau kita lihat ada di kalender itu tanggal 25 November Pak Haji, itu namanya peringatan Hari Guru Nasional. Nah, ini tentunya kenapa ini ada Hari Guru? Ya, tentunya menunjukkan bahwa guru ini merupakan profesi yang mulia dan agung. Profesi yang mulia. Makanya Bapak Ibu berbahagia, kalau kita lihat itu guru kadang-kadang ngenes, miris banget ya. Banyak sekali hal-hal yang tidak berkenaan, hal-hal yang tidak senang gitu ya, hal-hal yang tidak baik itu diinformasikan terkait dengan guru. Dan bahkan ada juga guru yang dipersekusi ya, diskriminasi, dan bahkan ada juga guru ya yang terancam terpidana, yang dilaporkan ya, dituduh dan difitnah menganiaya muridnya. Ini adalah fenomena-fenomena yang menurut saya bukan hanya seorang santri saja yang harus menghormati gurunya, tetapi juga bagaimana kita sebagai orang tua harus menghargai dan menghormati siapapun yang telah mengajari kita dan juga anak-anak kita. Mereka adalah orang yang mulia, orang yang hebat. Mereka adalah pendidik, ya. Mereka adalah orang-orang yang hebat. Jadi tidak orang yang hebat mungkin akan melahirkan karya yang besar, ya. Tapi ingatlah, guru yang hebat akan melahirkan orang-orang yang besar. Nah, luar biasa ini. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, kalau ada misalnya ya siswa atau mahasiswa yang berprestasi ya, atau mereka itu hebat, mereka itu mendapatkan ya keistimewaan, mereka itu mendapatkan keunggulan dan lain sebagainya. Tentunya keberhasilan yang dia dapatkan itu tentunya tidak luput daripada jasa-jasa dari guru-guru kita. Maka Bapak Ibu berbahagia, pada hakikatnya mencari ilmu itu kan merupakan suatu kewajiban bagi kita. Ya. Kemudian juga dengan mencari ilmu itu kita akan mendapatkan kebahagiaan. Karena orang-orang yang mendapatkan ilmu mereka akan bahagia. Tetapi ilmu tidak akan bisa dan tidak akan dapat diraih keberkahannya tanpa kita menghargai dan menghormati guru. Ya, dan kita lihat memang dalam ayat Al-Qur'an tadi bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat orang-orang yang beriman. Apa yang diangkat derajatnya? Kemudian walladzina utul ilma, dan orang-orang yang memiliki ilmu. Darajat, beberapa derajat. Jadi orang yang berpengetahuan, orang yang memiliki ya sejarah atau latar belakang pendidikan yang tinggi, tentunya mereka adalah orang-orang ya ketika mereka memiliki ilmu pengetahuan, mereka adalah orang-orang yang dapat memberikan pendidikan dan pengajaran. Jadi seorang yang bisa memberikan ilmu tentunya adalah orang yang berilmu. Dan orang yang berilmu itu adalah orang yang mulia. Mereka akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah ya mengetahui bima ta'maluna khabir, dengan apa yang kita kerjakan. Jadi Bapak Ibu berbahagia, kebahagiaan dunia kita ya tidak akan bisa kita raih dengan sempurna tanpa melalui ilmu pengetahuan. Dan ilmu pengetahuan tidak akan bisa kita raih tanpa kita memiliki guru.
Dan bahkan dalam satu riwayat dikatakan, ya, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sahabat dari Rasulullah itu pernah mengatakan, ya ana abdun man 'allamani harfan wahidan. Saya rela menjadi seorang budak, menjadi seorang pesuruh bagi siapapun yang telah mengajari saya satu huruf. Bayangkan itu Bapak-bapak, satu huruf saja. Nah, ini bayangkan banyak sekali ilmu pengetahuan yang kita dapatkan dari guru, tetapi kita masih miris gitu ya. Banyak diantara para siswa-siswa kita, bahkan mungkin mahasiswa kita, ya, mereka tidak memiliki akhlak yang mulia. Mereka tidak bisa menghormati, menghargai, dan tidak bisa, ya, bersikap lemah lembut kepada para guru-gurunya. Padahal guru ini Bapak Ibu itu adalah orang tua yang kedua kita. Kalau di sekolah ya guru itu adalah orang tua kita. Kalau di rumah siapa orang tua kita? Ayah dan ibu kita. Tapi di sekolah mereka adalah guru-guru kita, para ustadz-ustadz kita. Mereka adalah orang yang memperhatikan masa depan kita. Dan saya yakin dan percaya Bapak Ibu, tak mungkinlah ya seorang guru mau menganiaya, ya, atau menzalimi daripada murid-muridnya, kecuali gurunya mungkin sakit gitu ya, atau jiwanya sakit. Ya nggak mungkin. Kenapa? Karena sejatinya guru mereka adalah orang yang dapat memberikan ilmu, dan kemudian juga mereka adalah orang yang dapat menjadi orang tua, berarti adalah orang yang dapat mengayomi, melayani, dan kemudian memberikan yang terbaik bagi murid-muridnya atau santri-santrinya. Walaupun banyak kasus-kasus guru yang memang rada-rada error Bapak Ibu yang berbahagia, tapi kasus-kasus yang selama ini yang kita lihat itu bagaimana ya, yang kondisi guru ini menjadi adalah orang yang terzolimi, ya, orang yang teraniaya, ya. Padahal guru ini adalah orang yang paling berjasa dalam kehidupan kita. Kita ini juga di sini karena guru. Saya juga bisa berbicara karena guru. Saya dapat pengetahuan karena guru saya. Ya. Kalau saya hitung-hitung dan saya perkirakan, ya, dari segi umur saja Pak Dr. Ayuhan ini termasuk guru saya, nih, dosen saya. Ya, dan bahkan mungkin juga dari bapak-bapak juga adalah menjadi guru dalam kehidupan saya. Kenapa? Karena guru itu bukan hanya sekadar mengajar kita di dalam kelas Bapak Ibu, tapi juga ketika mereka bisa mengajarkan tentang kehidupan, memberikan nasihat kepada kita, itu adalah juga merupakan mereka adalah guru-guru kita. Jadi Bapak Ibu, mari kita mencari ilmu. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Jadi mencari ilmu itu adalah merupakan kewajiban bagi kita. Menuntut ilmu adalah merupakan kewajiban bagi kita, tapi tidak akan bisa kewajiban itu kita laksanakan, tidak akan bisa kita mencari ilmu, menuntut ilmu kalau kita tidak memiliki yang namanya guru Bapak Ibu. Apalagi misalnya ada santri-santri kita, Masya Allah luar biasa ya. Kita tahu bahwasanya menghormati, ya, dan menghargai guru itu adalah bagian dari keberkahan datangnya ilmu. Dan bahkan dalam sebuah ungkapan dikatakan, dalam sebuah kitab di pesantren itu pernah saya, ya, dapatkan dari guru saya, man istakhafa ustazahu ibtalahullahu bisalasatin bala. Kalau ada orang atau santri atau siapapun yang pernah diajarin seorang guru, tetapi kemudian dia merendahkan gurunya, merasa enteng, dan kemudian merasa hebat daripada gurunya, apa yang terjadi? Ibtalahullahu bisalasatin bala. Maka Allah Subhanahu wa taala, ya, akan menimpakan 3 hal bala kepada murid atau kepada santri tersebut. Yang pertama apa itu? Doqoriskuha. Ya, yang pertama dia akan sulit mendapatkan rezeki, Pak. Walaupun dia mungkin sarjana, walaupun dia magister, bahkan mungkin doktor, orang yang menganggap enteng gurunya, orang yang menganggap enteng dosen-dosennya, maka ingatlah para hadirin berbahagia, maka sesungguhnya mereka itu akan dipersempit rezekinya. Maka keberkahan rezeki itu datangnya dari menghargai dan menghormati guru.
Sebenarnya guru juga tidak gila hormat Bapak Ibu, tapi memang karena haknya. Ya, jangan sampai hak guru ini 2 kali terzolimi Pak. Udahlah gajinya dikit, tunjangannya nggak ada, ya kan? Rumah dinasnya nggak ada, rumah bikin sendiri. Bahkan ada juga guru yang ngontrak ngekos, Masya Allah gitu. Jadi guru ini pekerjaan yang serius, tapi gajinya bercanda gitu Pak Dr. Ayuhan. Termasuk dosen juga. Ya, tugasnya itu mencerdaskan anak bangsa, memberikan pengetahuan, ya, mendidik gitu ya, agar manusia-manusia menjadi manusia-manusia yang terhormat, yang mulia. Jadi guru, dosen, para pendidik ini pekerjaannya yang serius tapi gajinya bercanda. Tapi banyak di antara manusia, terutama di bangsa kita ini, yang bekerjanya bercanda tapi gajinya serius, luar biasa Pak. Ada gajinya bulanannya, tunjangannya, ya, bahkan ada rumah dinasnya, mobil dinasnya, pakai supir lagi Pak Dr. Ayuhan, Masya Allah. Kita boro-boro supirin, kita aja punya mobil butuh 5 tahun baru dapat 1 mobil. Itu pun kadang-kadang harus nyicil, Masya Allah. Gini amat ya gitu ya menjadi guru. Tapi ya gimana lagi, karena memang itu udah menjadi pilihan kita. Dan kita sadar bahwa kewajiban untuk mendidik itu adalah merupakan perihal yang prioritas dan utama. Bahkan ada guru, ada dosen mungkin barangkali yang sampai mengabaikan ya hak-hak anaknya gitu ya, atau mungkin anak-anaknya terabaikan karena nggak sempat lagi gitu ngurusin anak. Karena apa? Karena ngurusin anak-anak orang gitu. Saking begitu tulusnya para guru-guru kita untuk ngajarin kita, Masya Allah. Saya teringat tuh Bapak Ibu berbahagia, ada guru saya, ustadz saya itu susah banget anaknya itu diatur, diurus. Ya kenapa? Karena anaknya bilang, ya Abi aja tiap hari ya sama anak-anak orang, ngajarin anak-anak orang. Sementara kami, ya itulah yang terjadi, ya terabaikan. Bukan sengaja, tapi itulah namanya prioritas. Ya, perjuangan, ketulusan, keikhlasan yang dirasakan oleh seorang pendidik, seorang guru. Masya Allah itu. Termasuk juga para kiai-kiai, para ustaz-ustaz kondang itu Pak, kalau kita lihat itu jarang bisa ketemu dengan anak dan istrinya, susah. Enggak diajak kemana-mana, dia dakwah kemana-mana, ya, menyampaikan dakwah, diundang ke sana kemari. Makanya saya belum siap jadi ustadz kondang, karena saya nggak bisa ninggalin keluarga. 1 hari saja itu udah susah, 2 hari saja udah susah. Baitul Arqam aja cuman 2 hari 1 malam, 3 hari 2 malam itu udah susah. Ya, apalagi kalau misalnya sampai berbulan-bulan nggak sampai nggak pulang ke rumah gitu ya, karena dakwah. Dakwah juga mengajar Bapak Ibu. Jadi itulah ya, kemuliaan ilmu itu dapat menghantarkan kita bahagia dunia dan akhirat. Sebagaimana Imam Syafi'i mengatakan, man aradad dunya fa alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin mendapatkan kebahagiaan dunia, maka hendaklah dengan ilmu. Maka ilmu didapatkan melalui perantara guru. Wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin mendapatkan kebahagiaan akhirat, tentu ya dengan ilmu Pak. Wa man aradadhuma ma'an fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin bahagia dunia dan akhirat, tentunya harus dengan ilmu. Makanya ilmu pengetahuan itu luar biasa. Ya, orang yang tadinya hina, orang yang tadinya nggak dipandang jadi terpandang. Kenapa? Ada ilmu. Kalau ada harta, orang nggak berilmu belum tentu dipandang. Paling ya dipuji-puji doang, biasa aja gitu. Tapi orang yang berilmu, walaupun dia tidak punya harta, walaupun dia tidak punya kekuasaan, kalau dia berilmu, insya Allah mereka akan menjadi orang-orang yang terpandang. Biasanya seperti itu. Jadi orang yang berilmu itu adalah orang yang paling utama, ya, orang yang paling mulia, dan pekerjaan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu jadilah kita menjadi guru-guru yang lemah lembut, penyantun, enggak temperamen, ya. Tidak membuat sesuatu perbuatan-perbuatan yang melanggar atau yang membahayakan bagi santri-santri dan mahasiswa-mahasiswa kita. Rasulullah pernah bersabda, "Kunu rabbaniyina."
hulafa fuqaha ulama wa iqalu rabbaniyya alladhi yurabbin nasa bisigharil ilmi qabla kibari. Jadilah pendidik yang penyantun. Ini pesannya ya, penyantun, kemudian ahli fiqih dan ulama. Jadi pendidik yang memiliki ya ilmu yang luas, dan kemudian juga di balik ilmu yang didapatkan itu kita juga harus memiliki jiwa penyantun dan penyayang. Disebut pendidik apabila seorang mendidik manusia dengan memberikan ilmu sedikit, kemudian ilmu yang sedikit itu menjadi banyak. Jadi ilmu itu Pak sebenarnya datangnya dari Allah, walaupun dari guru-guru kita, wasilahnya dari dosen kah, ya dari ustadz kah, ya dari Pak Haji kah, dari siapapun kita bisa belajar tentang kehidupan ini. Ya, ilmu itu juga macam-macam ya. Maka dari itu ilmu itu keberkahannya itu yang paling besar dari Allah. Walaupun kita mungkin belajar hanya satu ayat, dua ayat, satu hadis, dua hadis, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman yang mendalam kepada kita sehingga kita menjadi orang-orang yang berilmu. Bapak Ibu saudara-saudara berbahagia, maka Rasulullah itu kalau kita lihat Pak, itu adalah guru yang terbaik. Ya, guru yang terbaik. Dan kata-kata Sayyidina Ali itu diperuntukkan untuk Rasulullah itu. Rasulullah. Jadi saking agungnya Rasulullah itu sebagai seorang guru, seorang pendidik gitu ya. Sayyidina Ali ini adalah orang termasuk salah satu sahabat yang paling dekat dengan beliau dan paling banyak menyerap ilmu pengetahuan dari Rasulullah. Makanya sampai kata-kata ana abdun man amali harfan, ya man 'allamani harfan wahidan. Jadi dia menyatakan, ya Rasulullah, seandainya engkau ya mau jual aku silakan, mau merdekakan aku silakan, mau suruh aku silakan. Kenapa? Karena aku sangat bangga dan bahagia ketika mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari engkau ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Begitu luar biasanya ya. Jadi begitu agungnya seorang pendidik ya, dan kita ingat bahwa Rasulullah adalah seorang tauladan dalam diri kita ketika kita memberikan ya pengajaran, pendidikan kepada anak-anak generasi kita. Jadi jangan sampai kita menyalahi ya kaidah-kaidah menjadi seorang pendidik atau seorang guru, atau jangan sampai seorang guru ya tidak memiliki akhlak yang mulia. Karena banyak juga bagaimana seorang anak bisa santun, bagaimana seorang anak bisa menghargai, menghormati seorang guru, seorang pendidik, atau bahkan seorang dosen, kalau dosen sendiri tidak bisa berlaku baik atau tidak memiliki akhlak yang mulia. Ini adalah PR yang besar bagi kita. Maka jadilah kita pendidik yang penyantun, ya, pendidik yang memiliki ilmu pengetahuan yang luas, sehingga ketika kita mengajarkan ilmu pengetahuan bisa disampaikan dengan baik sesuai dengan makamnya ya, dengan orang yang kita dakwahi, sehingga apa yang kita sampaikan itu dapat diterima dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu saudara-saudara berbahagia, di akhir kajian kas kita ya, saya mengajak kepada kita untuk kembali untuk menghargai dan menghormati guru-guru kita. Kita ingat ya apa saja ilmu pengetahuan yang pernah diajarkan oleh guru-guru kita. Kalau guru-guru kita sudah pensiun, mungkin kita silaturahim ke rumah guru-guru kita. Kalau dia udah meninggal, kita doakan ya, Allahumma ighfir li asatizatina wa ustadzina ya wa li masyaikhina. Ya Allah, ampunilah guru-guru kami yang laki-laki, perempuan, dan juga para siapapun yang pernah menjadi pembimbing kami, yang memberikan pengajaran kepada kami. Kita doakan ya, kita doakan guru-guru kita ya, dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun mungkin kondisi ekonominya sangat rendah ya, kehidupannya yang sangat minimalis ya, tinggal masih di rumah kontrakan, tapi ingatlah ketika murid-muridnya, santri-santrinya mendoakan, insya Allah guru-guru kita menjadi orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Ya, jadi Bapak Ibu berbahagia, ini sajalah mungkin barangkali kajian singkat kita. Mudah-mudahan dapat memberikan semangat bagi kita, terutama bagi kita yang masih belajar dan juga bagi anak-anak kita dan cucu-cucu kita. Berikan pemahaman dan pengertian, dan mari kita dukung program-program daripada guru-guru kita. Gak mungkinlah guru ingin menjerumuskan murid-muridnya, gak mungkinlah ya guru ingin memberikan, intinya guru ingin memberikan yang terbaik bagi santri-santrinya, bagi murid-muridnya. Pastilah ingin menjadikan mereka-mereka itu adalah orang-orang yang sukses, dan berharap mereka lebih sukses daripada gurunya atau seorang pendidik. Nah, itulah harapan dari seorang guru. InsyaAllah mudah-mudahan dari sini kita belajar betapa pentingnya kita menghormati dan menghargai guru, karena mereka adalah hamba-hamba Allah yang diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja, terima kasih. Selamat Hari Guru Nasional. Mudah-mudahan bangsa kita ini semakin cerdas dan semakin pinter dan semakin berakhlakul karimah dengan guru-guru yang berakhlak yang mulia. Demikian saja, terima kasih. Nasruminallahi wa fadlun qarib. Wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, agarnya itu